Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Konten semangat anak untuk rajin, unggul, dan sukses. Kali ini kita akan membahas pembelajaran IPAS kelas 4 di bab 3, Gaya di sekitar kita. Tepatnya di topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Kamu juga dapat mempelajari bab ini di buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4, Kurikulum Merdeka, di halaman 64 sampai dengan 73. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan materi di channel ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu, kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Materi di topik A ini adalah 1. Pengaruh gaya otot terhadap benda. 2. Pengaruh gaya gesek terhadap benda. 3. Apa yang memengaruhi gaya gesek. Dan 4. Manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Sebelumnya, kita perlu untuk mengetahui apa itu gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Contohnya adalah pada video di samping ini. Jenis gaya setidaknya ada 5, yakni gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Pada video kali ini, kita akan membahas 2 gaya, yakni gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Sekarang kita kembali ke permasalahan Aga dan Dara. Untuk memindahkan kontainer tersebut, mereka memiliki 2 opsi, yakni dengan cara mengangkat kontainer itu atau dengan mendorong kontainer tersebut. Mereka mencoba opsi pertama. Mereka berhasil mengangkat kontainer tersebut, namun karena terlalu berat, kemudian mereka menaruhnya kembali. Ternyata, dengan kekuatan otot mereka dapat membuat kontainer yang semula diam itu menjadi bergerak. Ini adalah salah satu sifat dari gaya, yakni dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selain itu, ternyata ada 4 sifat atau pengaruh gaya terhadap benda, yakni membuat benda yang diam menjadi bergerak, membuat benda yang bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda. Contoh dari membuat benda yang diam menjadi bergerak adalah mendorong kardus yang semula diam menjadi bergerak. Contoh dari membuat benda bergerak menjadi diam adalah ada dalam video ini. Seorang kiper berhasil menangkap tendangan bola yang ditendang dengan sangat keras. Ketika ia tangkap, bola itu langsung berhenti bergerak. Contoh dari mengubah arah gerak benda adalah seorang kiper lagi. Kiper ini alih-alih menangkap bola sehingga diam, dia menangkis bola yang ditendang agar arahnya berbelok dan tidak masuk ke dalam gawang. Contoh dari mengubah bentuk benda adalah pada video ini, yakni pada peristiwa kecelakaan yang dapat mengubah bentuk kendaraan atau mobil yang menabrak sesuatu. Sekarang kita kembali kepada permasalahan Aga dan Dara. Karena sulitnya mengangkat kontainer, akhirnya mereka memilih untuk mendorong kontainer. Dan ternyata memang lebih ringan. Sekarang mereka mulai mendorong kontainer. Dan mereka menyadari, ketika melewati karpet, dorongan terasa cukup berat. Dan ketika melewati lantai, dorongan ternyata cukup ringan. Kira-kira, mengapa hal ini terjadi ya? Hal ini terjadi karena adanya gaya gesek.
Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kasar atau lisinya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, dan berat atau ringan suatu benda. 1. Kasar atau lisinya permukaan. Contohnya adalah ketika Aga dan Dara tadi mendorong kontainer di atas karpet yang permukaannya kasar, maka gaya geseknya akan menjadi besar dan terasa berat. Sedangkan ketika melewati permukaan yang licin seperti lantai, maka gaya geseknya akan menjadi kecil dan dorongan menjadi ringan. 2. Besar atau kecilnya permukaan. Pernah nggak sih kamu memperhatikan orang yang mendorong sofa yang besar? Terkadang daripada mendorong sofa, mereka akan lebih memilih untuk mengangkat sebagian sisi sofa agar gaya gesek yang bersentuhan dengan lantai menjadi semakin kecil dan dorongan menjadi lebih ringan. 3. Berat atau ringan suatu benda. Tentunya mendorong benda berat akan lebih sulit dibanding mendorong benda ringan. Perbedaan beratnya untuk mendorong truk pasti akan berbeda sekali dibanding kita harus mendorong mobil biasa. Nah, itulah materi dalam topik A di bab 3 ini. Berikut adalah rangkumannya. Apabila ada masukan, kritik, atau saran, silahkan komentar pada video pembelajaran ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.